Disiarkan dari 101,6 FM. Halo orang-orang muda, selamat malam sebelumnya. Kita tanya dulu nih, gimana kabarnya? Semoga di hari yang penuh berkah ini kita semua selalu berada di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberikan kesehatan. Nah, kembali lagi nih dengan saya Davina dan rekan saya Ufiko. Malam ini kami akan menemani malam kalian lagi nih dengan program kami, yaitu program Berpikir Kritis. Program Berpikir Kritis ini bakal mengajak teman-teman sekalian untuk memutar otak sedikit nih, memberikan pendapat, serta pemikirannya mengenai topik yang akan kita bahas kali ini. Ya, betul. Pada hari ini kita akan mengangkat sebuah topik, yaitu etnosentrisme bully terhadap moralitas. Jadi dasar topik kita hari ini adalah maraknya pembulian yang terjadi di negeri kita Indonesia tercinta ini. Kita sering menganggap suku atau budaya kita lebih baik karena kita mengenalnya lebih baik. Namun, kita pun tidak bisa menganggap suku atau budaya lain itu lebih rendah daripada kita. Karena setiap suku pasti memiliki ciri khasnya masing-masing. Benar sekali, Viko. Nah, teman-teman, dengan kita membahas topik kali ini, kami berharap semoga kita sebagai manusia dapat membangun kesadaran dan lebih menyadari pentingnya menghormati sesama manusia terlepas dari apapun suku, budaya, ataupun agamanya. Dan kami juga berharap semoga kita dapat mengatasi pembulian suku budaya yang maraknya terjadi saat ini. Baik, untuk memulai diskusi kita, pada kesempatan kali ini kami sudah mengundang sebanyak 7 narasumber yang akan berpendapat untuk kita mengenai topik yang kita ambil hari ini. Baik, kita akan menyapa narasumber yang dapat hadir hari ini. Selamat malam para narasumber. Selamat malam, Lumiko dan Davina. Selamat malam. Malam, Davina. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Semoga diskusi yang kita jalankan hari ini dapat berjalan dengan baik. Amin. Oke, sesuai dengan topik yang kita angkat tadi, menurut Kak Daniati kira-kira apa yang dimaksud dengan etnosentrisme? Oke, terima kasih. Jadi menurut aku sendiri nih, etnosentrisme itu adalah perasaan yang menganggap kebudayaan, suku maupun strata sosial di masyarakat yang berbeda dari kita lebih rendah. Jadi interpretasinya itu si individu adalah superior pada budayanya sendiri, seperti itu. Baik, terima kasih Kak Daniati. Jadi sesuai perkataan Kak Daniati tadi, menurut Kak Daniati, etnosentrisme itu adalah menganggap bahwa suku, budaya, serta status sosialnya lebih tinggi daripada orang lain. Nah, kalau gitu, saya mau nanya nih menurut Kak Randi, apa sih etnosentrisme itu? Baik, terima kasih Davina. Kalau menurut saya, etnosentrisme itu adalah perasaan seseorang yang menganggap bahwa kebudayaannya itu sebagai pusat dari segala sesuatu, di mana ia membandingkan kebudayaannya dengan kebudayaan orang lain. Nah, jika kita kaitkan dengan bullying, etnosentrisme ini berarti tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok dalam merendahkan kebudayaan orang lain. Terima kasih. Baik, setelah kita mengetahui apa itu etnosentrisme, bagaimana etnosentrisme dan bully yang viral menyerang dunia pendidikan kita saat ini? Untuk itu, saya meminta kepada Kak Fraulina untuk memberikan pendapat tentang bagaimana kondisi yang disebabkan oleh dua faktor tadi terhadap dunia pendidikan saat ini. Oke, baik Viko. Menurut saya, kasus bullying dalam dunia pendidikan marak terjadi. Sehingga hal ini dianggap seolah-olah sebagai hal yang lumrah. Tindakan bully telah menjadi tradisi dalam dunia pendidikan di negara kita Indonesia. Dan banyak faktor yang menyebabkan kenapa seseorang dapat melakukan bullying. Pada umumnya, orang yang melakukan bullying ini karena merasa tertekan, terancam, terhina, ataupun dendam, mendapat citra sebagai pemberani, ataupun sebagainya. Namun, mereka tidak menyadari akibat dari perbuatan mereka yang berdampak buruk bagi orang lain, di mana si korban akan menjadi takut untuk pergi ke sekolah karena merasa terancam, sehingga bisa menyebabkan depresi dan saat beranjak dewasa menjadi pribadi yang minder, antisosial, dan lebih parah si korban bisa saja berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Sedangkan bagi pelaku bullying itu sendiri, ia akan memanfaatkan kekuasaannya itu dan terus-menerus tumbuh menjadi pribadi yang lebih agresif, tidak bisa kontrol emosi, bisa jadi menjadi pelaku tindakan dari kriminal. Untuk itu, kasus bullying ini perlu menjadi perhatian bagi pihak sekolah. Karena selama ini sekolah menganggap hal ini sepele, dan bahkan banyak sekali pihak yang belum menyadari bahwa tindakan itu seperti mengejek, menggoda, meledek, atau menyebut nama, ataupun memukul, itu sudah termasuk ke dalam tindakan membuli. Penanganan yang tepat dari guru ataupun pengawas terhadap peristiwa bullying ini merupakan hal yang penting, karena dengan begitu, perilaku bullying ini dapat ditangani dengan baik, dan akan mencegah terjadinya perilaku tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Fraulina. Seperti yang kita lihat saat ini, sangat disayangkan bahwa kasus pembulian sangat sering terjadi di dalam sekolah. Nah, kalau gitu, saya mau nanya nih ke Kak Paulus, bagaimana sih menurut Kak Paulus mengenai kondisi dunia pendidikan yang saat ini juga disebabkan oleh kedua faktor tadi? Terima kasih Kak Davina. Nah, menurut saya, kasus bully ini adalah salah satu kasus yang serius. Apalagi kasus ini sudah menjadi hal yang lazim terjadi. Jadi kita harus menghindarinya. Mengapa? Karena hal ini dapat membuat seseorang katakan dan tidak berkompetisi lagi dalam pendidikannya. Hal ini pun
dapat menjadi suatu kasus yang berat karena dapat menurunkan semangat belajar, membuat para pelaku pun tidak sadar akan perbuatannya, yang di mana dapat membuat kualitas SDM yang akan diproduksi dari pendidikan pun jadi rendah. Bisa kita lihat dari bully suku dan bully budaya ini sangatlah intens, karena pembuli ini menganggap sukunya sangatlah unggul dalam hal pendidikan, padahal sangat banyak wawasan dan pengetahuan yang bisa diambil dari korban menjadi terhambat, dan si korban pun merasa dirinya tidak berkompeten dan ragu-ragu yang membuat mendepresi sehingga dapat menyebabkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Penanganan serius dari pihak pendidikan terdekat yaitu sekolah dan dari beasiswa yaitu orang tua seharusnya lebih memperhatikan hal ini supaya kemungkinan buruk ke depannya tidak terjadi di masa mendatang. Terima kasih. Nah, tidak lari juga bukan? Bisa kita lihat bahwa etnosentrisme dan bully ini memberi banyak dampak negatif untuk pembelajaran dan pendidikan kita saat ini. Kira-kira adakah pengalaman bully yang dialami oleh narasumber? Boleh dong di-share ceritanya? Ada pengalaman nih. Baik, sekarang kita akan mendengarkan pengalaman tentang bullying yang akan diceritakan oleh Kak Nadia. Kepada Kak Nadia, saya persilakan. Baik, terima kasih Kak Davina. Jadi mungkin langsung aja kali ya. Jadi saya tuh dulu pernah sekolah di negeri, sekolah negeri. Jadi sebenarnya kalau kita bahas tentang agama saya itu termasuk yang mayoritas. Tapi kalau kita bahas tentang suku, nah ini dia yang jadi masalah. Suku mayoritas di sana itu suku Batak, sedangkan suku saya itu suku Sunda. Bully yang terjadi sama saya itu termasuk bully verbal, bukan bully fisik. Jadi setiap saya bicara, presentasi, jawab pertanyaan guru, pokoknya intinya saya mengeluarkan suara gitu. Mereka tuh komplain, mereka bilang kayak, biasa aja dong ngomongnya, gak usah sok dilembut-lembutin deh, dan lain sebagainya. Jadi setiap saya ngeluarin suara itu mereka ngomong kayak gitu kan, puyeng juga ya. Padahal seperti yang kita tahu, suku Batak dengan suku Sunda dalam hal berbicara, itu kan sangat amat berbanding terbalik, di mana suku Batak yang lantang, suku Batak yang suaranya tegas dan intonasinya yang tinggi, dan suku Sunda yang memang lembut, terus intonasi nadanya juga rendah gitu. Jadi sampai saya ada di titik di mana saya nanya sama diri saya sendiri, kayak, apa memang selama ini saya yang salah? Apa selama ini saya yang memang mengada-ngada suara saya? Apa selama ini memang saya ya yang pura-pura dilembut-lembutin nih suaranya gitu? Dan saya juga nyalain lingkungan sama keadaan. Saya bilang kayak, saya nggak mau punya budaya dan suku ini kalau misalnya saya tetap ada di lingkungan seperti ini. Dan kalaupun memang saya harus punya budaya dan suku ini, maka tolong dong saya pindahin saya ke lingkungan di mana suku saya itu mayoritas gitu. Kalaupun nggak mayoritas, minimal saya itu dihargai gitu. Sampai pada akhirnya saya merasa bahwa saya tahu bahwa ini bukan salah saya, tapi ini salah mereka. Salah mereka karena mereka nggak tahu Indonesia itu sebenarnya beragam banget. Indonesia itu punya banyak perbedaan. Dan ini juga salah mereka karena mereka cuma tahu arti Bhinneka Tunggal Ika, tapi mereka nggak tahu maknanya. Mereka nggak tahu kenapa sebenarnya Bhinneka Tunggal Ika itu dijadikan semboyan bangsa Indonesia ini. Jadi dari situ setelah saya sadar, saya nggak, meskipun mereka tetap ngelakuin hal itu, saya udah yang kayak nggak peduli sama mereka karena saya rasa ketidakpahaman mereka itu bukan salah saya. Jadi gitu aja sih. Terima kasih Davina. Terima kasih Kak Nanya. Wah, dari pengalaman Kak Nanya tadi, kita bisa tahu kalau etnosentrisme dan bully ini sangatlah kejam untuk kita. Yang dimana hal ini bisa berdampak buruk bagi si korban bully, karena pembulian itu memiliki sifat merusak segala hal baik dalam aktivitas si korban bully. Dan juga berdampak buruk bagi mental si korban bully. Betul sekali, Lufiko. Nah, jadi kita perlu nih pencegahannya agar kasus ini tidak terjadi lagi. Terutama menurut saya, kita sebagai kaum intelek harus bisa mengatasi hal ini. Nah, kalau gitu saya mau nanya nih Kak Imam, bagaimana sih menurut Kak Imam cara untuk mengatasi agar hal ini tidak terjadi lagi? Baik, menurut saya yang pertama harus dimulai dari diri sendiri. Jadi kita harus menerima keanekaragaman budaya lain. Lalu kita harus mengetahui apa penyebab terjadinya etnosentrisme bully tersebut, sehingga kita tahu apa yang harus diperbaiki. Kemudian untuk cara mengatasinya, menurut saya ada beberapa cara. Yang pertama, kita harus memandang perbedaan sebagai kekayaan. Lalu kita harus berpikir secara positif, serta memahami dan menerima adanya suatu perbedaan. Terima kasih. Terima kasih. Betul, bisa dilihat tadi salah satu solusinya dengan menerima adanya keanekaragaman, serta mengetahui penyebab terjadinya etnosentrisme bully. Dan cara untuk mengatasinya yaitu dengan memandang perbedaan menjadi sebuah kekayaan, serta berpikir positif dan menerima adanya perbedaan. Wah, kalau gitu gimana nih menurut Kak Maria? Gimana menurut Kak Maria cara untuk mencegah serta mengatasinya agar kasus ini tidak terjadi lagi?
Baik, menurut saya kita sebagai kaum intelektual mampu ya merubah cara pandang antar sesama kebudayaan yang dapat menimbulkan adanya sikap etnosentrisme ini. Pastinya hal mendasar yang dapat kita lakukan itu dari kesadaran diri sendiri ya, untuk bersikap terbuka dan tidak takut untuk belajar mengenal budaya lain. Kita harus memiliki mindset bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang patut dibanggakan. Kita juga sebagai mahasiswa dapat membangun kerjasama antar multikultural sebagai wadah untuk saling mengenal budaya lain, serta bersatu pikiran untuk memecahkan permasalahan yang ada. Terima kasih. Tidak jauh bukan? Sebenarnya kita sebagai kaum intelek juga harusnya sudah tahu hal seperti ini dan juga melaksanakan hal tersebut. Betul sekali. Nah, gimana nih teman-teman? Apakah wawasan serta pengetahuan sudah bertambah? Semoga kalian semua bisa mengikuti diskusi kita kali ini dengan baik ya. Jadi kita tuh harus lebih sadar tentang apa sikap serta perbuatan kita kepada orang lain, dan kita harus lebih menambah lagi kesadaran kita untuk menghormati sesama manusia, terlepas dari apapun suku, budaya, serta agamanya. Nice. Terima kasih kepada semua narasumber yang sudah mendistribusikan atau memberikan pendapatnya untuk diskusi kita hari ini. Bersama saya Lufiko dan juga rekan saya Davina, kami mengucapkan terima kasih banyak. Bye. 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 Bye-bye. Terima kasih. Selamat malam.